Baik, kita lanjut ke soal nomor 31. Nah, ini masih materi statistika. Kita disajikan tabel distribusi frekuensi. Kemudian kita diberikan informasi bahwa nilai modusnya dari data tersebut adalah 63,5. Nah, pertanyaannya berapa nilai rata-ratanya? Oke. Informasi tentang nilai modus sama dengan 63,5 tentunya ini untuk mencari nilai frekuensi dari kelas yang kelima ya, atau nilai X ini. Nanti setelah dapat X-nya baru kita dapatkan nilai rata-ratanya. Oke. Nah, rumus modus jangan lupa ya, harus adanya tepi bawah dari kelas modus ditambah delta 1 ya. Definisinya frekuensi kelas modus dikurang kelas frekuensi kelas sebelumnya dibagi delta 1 tambah delta 2. Nah, delta 2 ini frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas yang sesudahnya. Kemudian dikali dengan panjang interval kelas. Oke, kita lihat di sini modusnya diinformasikan nilainya 63,5. Tepi bawah kelas modus. Oke, kita lihat modusnya itu kan 63,5 ya. Jadi kita nggak perlu lihat dari frekuensinya, cukup kita lihat dari nilai 63,5 itu ada di interval yang mana ya, tentunya ada di sini. Nah, berarti ini adalah kelas modusnya ya, kelas modus. Nah, sehingga ini adalah frekuensi dari kelas modus gitu ya. Tepi bawahnya adalah 60 dikurang 0,5. Jadi tepi bawahnya adalah 59,5. Delta satunya ya, frekuensi kelas modus dikurang oleh frekuensi kelas sebelumnya. Berarti 10 kurang 8 ya. Nah, sama dengan 2. Dibagi delta 1, 2 juga. Delta 2 frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sesudahnya. Nah, delta 2. Berarti 10 dikurang X ya. Nah, 10 dikurang X. Dikali panjang interval kelasnya. Berarti tinggal kita kurang ke atas saja, 60 kurang 50 atau 69 kurang 59. Jadi sama dengan 10 ya, panjang interval kelas. Oke, coba kita selesaikan. Nah, ini 63,5 kalau dikurang 59,5 sama dengan 4 ya. 4. 2 dikali 10 20 dibagi 2 tambah 10 12 dikurang X. Nah, kalau kita kali silang jadi 4 kali 12 adalah 48. 4 kali min X adalah 4X ya, min 4X sama dengan 20. Kemudian ya, minus 4X akan sama dengan 20 dikurang 48 ya, minus 28. Jadi X nya adalah min 28 dibagi min 4 ya, jadi sama dengan 7. Oke ya, dapat X nya 7. Oke, ini jadi X nya sama dengan 7. Oke, sekarang tugas kita mencari rata-rata setelah dapat nilai X nya. Oke, kita cari dulu nilai tengah-tengah interval ya, alias XI ya, 30 sampai 39 ya, tengah-tengahnya berapa? Tinggal kita bagi 2, tambah bagi 2, 30 tambah 39 bagi 2, 69 bagi 2. Ya, itu sama dengan 34,5 ya. Ya, 34,5. Kemudian karena dia panjang kelasnya 10 ya, tinggal kita tambah 10 ya. Jadi 44,5, 54,5, 64,5, 74,5, dan terakhir 84,5. Nah, kemudian kita akan gunakan mencari rata-rata dengan manfaatkan metode coding ya. Dengan rata-rata sementara ditambah jumlah dari FI dikali kodenya dibagi dengan jumlah frekuensi dikali panjang interval kelas. Oke, rata-rata sementara ya, kita pilih biasanya nilai yang di tengah-tengah ya. Nah, di tengah-tengah antara 54,5 atau 64,5. Kita pilih yang frekuensinya lebih besar ya. Ya, kita pilih katakanlah ini 64,5 ya. Boleh juga kalau sana kita gunakan 54,5, nggak jadi masalah ya. Di atas juga nggak jadi masalah, tapi disarankan kalau bisa cari yang tengah. Oke, kita misalkan
Ya, misal rata-rata sementaranya adalah 64,5. Ya, sehingga kita akan dapatkan UI-nya. Ya, ini kodenya. Rata-rata sementara 0. UI-nya karena ke atas tinggal kita kurangi 1 jadi min 1, min 2, min 3. Ke bawah tambah 1. Jadi 1, 2. Kemudian kita tambahkan kolom terakhir frekuensi kali kodenya ya, kali UI. Ya, FI-nya 4, UI-nya min 3 jadi min 12. 7 kali min 2 minus 14. 8 kali min 1 min 8. 10 kali 0 0. 7 kali 1 7. Dan terakhir 4 kali 2 8. Nah, ini kalau kita jumlah ini habis. Jadi minus 26 tambah 7. Minus 26 tambah 7 jadi min 19 ya. Ya, jadi rata-ratanya sama dengan rata-rata sementara 64,5 ditambah jumlah ininya min 19. Panjang intervalnya tadi 10, jumlah frekuensinya 4 tambah 7 11 ya, tambah 8 19, 19 tambah 10 29, 29 tambah 7 29 tambah ini aja langsung ya, 4 11 19 29 29 tambah 11 40. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita coret, maka akan kita peroleh 64,5 dikurang ya, dikurang 19 bagi 4 yaitu 4, ya 4,75. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 59,75. Nah, jadi kita pilih opsinya yang E ya untuk soal nomor 31. Oke, kita lanjut ke soal nomor 32. Nah, kali ini kita masuk ke materi peluang ya, pencacahan. Diinformasikan dalam sebuah kegiatan api unggun dalam pramuka diikuti oleh 8 orang. Jika terdapat 3 orang ya selalu duduk berdampingan, artinya mau terpisah nih ya, maka banyak cara mereka duduk mengelilingi ya, banyak cara mereka duduk mengelilingi ya, api unggun tersebut. Berarti ini masuk ke permutasi siklis ya, masuk ke materi permutasinya, bentuknya siklis karena dia objeknya disusun melingkar. Nah, permutasi siklis itu jadi kalau ada n objek ya, ada n objek disusun melingkar, maka banyaknya cara ada sebanyak n-1 faktorial. Oke, konsepnya seperti ini. Nah, ceritanya sekarang ada 8 orang ya, 8 orang. Dari 8 orang ini 3 diantaranya selalu berdampingan ya, berdampingan. Artinya dia tidak mau terpisah. Jadi ini kita anggap sebagai satu kesatuan ya, karena dia nggak mau berpisah. Berarti sisanya dari 8 orang ini yang boleh diacak-acak adalah 5 orang. Nah, ini bebas ya, diacak-acak. Nah, seperti itu. Jadi ini dianggap 1, ini 5 ya, ini 5. Jadi banyaknya objek dianggap ada sebanyak 6. Jadi n-nya bukan 8 lagi, tapi 1 satuan ditambah 5 jadi sama dengan 6. Sehingga banyak susunan ya, banyak susunannya. Nah, banyak susunan ada sebanyak n-1 ya, faktorial. Jangan lupa ya, 6 dikurang 1 faktorial. Nah, kemudian dikali oleh apa? Oleh yang 3 orang selalu berdampingan ini, kan bisa diacak ya, ABC, BCA, CAB dan seterusnya. Berarti ini jadi dikali dengan 3 faktorial dari 3 orang yang selalu berdampingan. Maka banyak cara, ada 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, 5 faktorial itu kan 120 ya. 3 faktorial 6. 120 kali 6 720 cara ya. Nah, jadi kita pilih opsinya untuk soal ini yang C ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 33. Kita masuk ke materi peluang. Ya, pada pelemparan 1 buah dadu setimbang, tentukan peluang munculnya sisi mata dadu. Ya, peluang munculnya sisi mata dadu
bernilai lebih dari 4. Oke, nah secara umum peluang ini, katakanlah peluang kejadian K, rumusnya adalah banyaknya kejadian K dibagi dengan ruang sampel ya atau semesta. Jadi banyaknya kejadian yang diinginkan sama dengan peluang kejadian yang diinginkan sama dengan banyaknya kejadian yang diinginkan dibagi dengan seluruh kejadian ya. Oke, kalau seandainya kita lihat di sini konteksnya adalah sebuah dadu dilempar, maka banyaknya kemungkinan ya mata dadu dilempar ya kemungkinannya 1 ya, mata dadu sisi 1, sisi 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi semestanya ada sebanyak 6. Nah, yang diinginkan adalah lebih dari 4. Berarti 5 dan 6. Berarti ada 2 ya yang diinginkan. Nah, sehingga peluangnya dengan mudah kita bisa jawab banyaknya yang diinginkan ada 2 kemungkinan, sementara ruang sampelnya ada 6 kemungkinan. Jadi peluangnya 2/6 bisa disederhanakan menjadi 1/3. Ya, jadi untuk soal ini nomor 33 kita pilih opsinya yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 34 masih tentang peluang. Nah, di sini kita diinformasikan ada sebuah wadah sebanyak 12 bola ya. Nah, ada 12 bola. Nah, 12 bola ini terdiri dari 5 warna biru ya. 5 biru, 5B katakanlah, 4K, 4 kuning, dan 3 berwarna putih ya. Jika akan diambil 3 bola sekaligus, jadi ini diambil langsung 3 bola. Diambil 3 bola. Secara acak tentukan peluang ya, terambilnya 2 bola berwarna biru dan 1 berwarna putih. Ya, jadi pertanyaannya di sini adalah peluang dari 3 bola yang terambil, 2 diantaranya biru dan ya yang 1 berwarna putih. Nah, ini masuk ke materi kejadian saling bebas ya, 2 biru dan 1 putih. Oke, kita lihat ada berapa bola biru, ada 5. Nah, terambil 2, berarti kemungkinannya 5 kombinasi 2 dikali 1 putih. Putih ada 3, jadi 3 bola putih terambil 1. Ini banyaknya kejadian yang diinginkan. Karena peluang, maka kita dibagi apa? Dibagi dengan ruang sampel. Secara keseluruhan ada 12 bola, diambil 3, berarti kemungkinannya 12 kombinasi 3. Nah, seperti ini. Oke, kalau kita hitung 5 kombinasi 2 itu hasilnya adalah 5 kali 4 bagi 2 ya, 10. 3 kombinasi 1 itu 3 dibagi 12 kombinasi 3 itu 12 kali 11 kali 10 dibagi 3 faktorial ya, 3 kali 2 kali 1 seperti ini. Nanti kalau kita coret ya, 12 bagi 6 kan hasilnya 2 ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita sederhanakan jadi yang bagian pembilang 10 kali 3, bagian penyebut jadi ada 2 kali 11 kali 10. Nah, ini 10-nya bisa kita coret. Maka jawaban akhirnya yang sederhana adalah 3 dibagi 22 ya, 2 kali 11. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih opsinya yang C ya untuk soal nomor 34. Oke, kita lanjut ke soal nomor 35 masih tentang peluang ya. Pada pelemparan 2 dadu ya, 2 buah dadu dilempar bersama, maka peluang muncul jumlah mata dadu lebih besar dari 7 ya, dengan syarat dadu pertama muncul 4 ya, muncul sisi 4 dadu pertama. Oke. Nah, ini informasinya. Jadi kalau seandainya ada peluang kejadian A di mana kejadian B telah terjadi ya, ini masuk ke materi peluang bersyarat ya. Peluang A di mana peluang B telah terjadi, rumusnya adalah peluang A dan B alias peluang A irisan B dibagi dengan peluang B, peluang yang sudah terjadi. Nah, ini rumusnya seperti ini. Oke, kalau seandainya kita perhatikan ruang sampel dari 2 dadu dilempar bersama itu adalah 36 ya. Coba kita buat dulu kotaknya ya.
katakanlah seperti ini. Ya, ini jumlahnya apa, dadu pertama katakanlah ya, dadu pertama, ini dadu kedua ya, dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama kemungkinannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu kedua juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau kita lihat jumlahnya ya, ini totalnya ada 36 ya. 6, 6, 6, ada 6 baris, ada 6 kolom. Jadi banyaknya ruang sampel kalau kita tuliskan sama dengan 36. Ya, ruang sampelnya. Jadi nanti peluangnya dibagi 36. Oke. Katakan bahwa kita misalkan ya, misalkan A ini adalah kejadian jumlah mata dadu lebih dari 7 ya. Ya, jumlah mata dadu, jumlah dadu lebih dari 7. Sementara B adalah kejadian dadu pertama 4. Ya, dadu pertama sama dengan 4. Jadi kalau seandainya kita lihat dari rumusnya, maka peluang B, berarti peluang dadu pertama 4. Dadu pertama 4 kemungkinannya ada 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Jadi peluangnya adalah 6/36. Sementara irisan dari peluang jumlah dadu lebih besar dari 7 dan dadu pertama 4. Ya, dadu pertama 4 tapi jumlahnya 7. Jumlahnya lebih besar dari 7. Maka yang jumlahnya lebih besar dari 7 dari kemungkinan ini adalah 4 dengan 4 kan jumlahnya 8. 4 dengan 5 jumlahnya 9. 4 dengan 6 jumlahnya 10. Berarti yang memenuhi ada 3. Sehingga peluang A irisan B adalah 3 per semestanya 36. Nah, maka jawabannya ya 3/6. Nah, ini jawaban untuk soal yang bagian nomor 35. Jadi kita pilih opsinya yang C.